Akhirnya Ya, sekarang para pelaku pasar tentunya akan wait and see, melihat visi dan misi yang lebih jelas lagi, janji-janji yang lebih jelas lagi dari para pasangan calon presiden dan juga wakilnya. Lantas sebenarnya sosok seperti apa? Karena kita masih menanti satu cawapres lagi dari Pak Prabowo ya, yang sebenarnya dibutuhkan oleh investor, pelaku pasar, pengusaha di tanah air setelah adanya era kepemimpinan Jokowi. Dengan adanya Anies dengan Amin, lalu Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, mhm. lalu Prabowo nanti dengan sosoknya, apakah semua ini adalah sosok-sosok yang cocok untuk memimpin dan juga bisa mendengarkan kebutuhan ekonomi Indonesia? Bagaimana Anda melihatnya dan pandangannya? Ya, jadi sebenarnya yang paling dikhawatirkan oleh pelaku pasar itu adalah adanya perubahan kebijakan ekonomi yang sifatnya sangat frontal atau sangat berbeda. Dan saya selalu menjawab itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita melihat dari ketiganya, saya tidak yakin bahwa akan ada perubahan kebijakan ekonomi yang betul-betul akan sangat berbeda. Saya rasa tidak. Kalaupun ada perubahan, maka yang terjadi itu akan relatively smooth, akan dilakukan di sektor-sektor yang dari ketiganya ya, dari sektor-sektor yang bisa dilakukan koreksi terlebih dahulu. Itu keyakinan saya, sehingga saya tidak khawatir kok nanti di 2024 kemudian akan ada pertumbuhan ekonomi yang drop lebih rendah dan sebagainya. Karena apa? Karena memang kalau kita melihat ya dari berbagai tahun politik yang terjadi sebelum-sebelumnya, ternyata di tahun politik pertumbuhan ekonomi sama saja. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak akan ada dropnya, hanya yang akan berkurang adalah pertumbuhan investasi. Saya rasa wajar, karena orang akan menunggu sampai dengan putarannya selesai, sudah terpilih pemimpin yang baru, kemudian mereka akan memulai investasi kembali. Nah kalau ada di kita berarti, kalau 2 putaran berarti semester kedua paling tidak di 2024, itu investor sudah akan mulai lagi, itu yang pertama. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh market itu adalah kira-kira pertumbuhan akan dikorbankan seberapa besar. Kalau semua bicara tentang keadilan, koreksi, bahwa ini harus menomorsatukan rakyat, kelompok yang miskin gitu ya. Sebenarnya Indonesia ini kalau ada yang mengatakan, calon yang mengatakan bahwa ini pertumbuhan masih kurang kurang tinggi, 5% itu adalah sangat mediocre, saya sepakat. Karena sebenarnya banyak potensi yang bisa dilakukan, sektor-sektor yang bisa digenjot tanpa kita menghadapi overheating, dan kita masih bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada sekarang. Karena sekarang ini jauh di bawah potensinya. Nah, kalau kita menuju pada 2045, Bappenas sendiri sudah menghitung, kalau kita itu kurang dari 6 dan 7%, bahkan menuju 8%, kita akan sulit untuk mencapai pada 2045 itu menjadi Indonesia yang sejahtera. Belum lagi, waktu kita sangat pendek, 2025 ya efektif presiden yang baru ini akan bekerja, hanya punya waktu 10 tahun untuk mengejar agar kita lebih produktif, lebih cepat pada saat kita ini memasuki aging population. Nah artinya kalau kita menciptakan lapangan kerja yang produktif dan kompetitif ya, tidak boleh lagi indikatornya adalah penurunan pengangguran terbuka ya, karena itu bukan indikator yang tepat bagi kita. Kenapa? Karena sekarang ini tercipta lapangan pekerjaan, tetapi itu adalah lapangan pekerjaan informal yang itu hanya untuk survival. Nah, jadi bagaimana mengembalikan agar selama 10 tahun terakhir sampai dengan 2045, sebelum kita kehabisan anak-anak yang produktif gitu ya, aging population belum masuk, kita kembali sektor manufaktur itu kembali menjadi 30%. Baik, Kalaupun tidak 30%, 25%. Karena sekarang sudah ya, 18%. Nah, ya, jadi itu yang baik, apakah menuju pada 2045 atau tidak? ya, baik.